Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Jamil yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat berkah, terutama sekali hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kajian tafsir kita pada malam hari ini kita akan coba fokus untuk mengkaji surat-surat pendek atau surat-surat yang biasa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk ini kita awali dari surat Ad-Duha. So, kalau dulu ketika kita masih kecil, ketika saya masih kecil, orang tua itu sebelum tidur itu biasanya suka ngetes dulu. Itu suka ngetes dulu, ini coba baca dulu surat Ad-Duha. Jadi murojaahnya itu sebelum tidur. Gitu ya. Nah, itu saya kira memang ini surah-surah yang sangat pendek. Karena itu relatif mudah ya untuk kita amalkan. Namun dibalik kesimpelan dan pendeknya surah-surah ini ternyata mengandung makna spiritual yang sangat luar biasa. Nanti kita lihat ya. Saya kira untuk keberkahan kajian ini, mari kita bersama-sama membaca dulu surah Ad-Duha ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Surat Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah
artinya surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu nuansanya nuansa Mekah. Di dalamnya terkandung beberapa pokok kandungan makna, tapi intinya terutama bercerita an syahsiyatin nabiyil a'zam, tentang keagungan kepribadian. Di sini nanti kita akan lebih dekat mengenal tentang keagungan kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma habahu Allahu bihi minal fadli wal in'ami, dan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, ya, minal fadli wal in'am, dari karunia dan kenikmatan-kenikmatan. Jadi salah satu bukti bahwa Nabi itu adalah sosok pribadi yang sangat agung. Beliau mendapatkan perhatian yang amat sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karunia dan kenikmatan di dunia, terlebih kenikmatan dan karunia di akhirat. Kemudian kita coba lihat, ya, kenapa surat ini dinamai surat Ad-Duha. Karena memang diawali dengan kata Al-Duha. Al-Duha itu adalah waktu, ya, salah satu waktu. Dan satu hal yang saya kira perlu kita ketahui bersama, bahwa waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Jadi berbeda cara Allah bersumpah. Itu berbeda cara Allah bersumpah dengan manusia. Karena itu dalam bahasa hukum, ya, dalam bahasa hukum, sumpah yang diterima secara hukum itu adalah sumpah yang mengatasnamakan Allah. Kalau sumpah-sumpah yang lain itu tidak diterima. Ya, itu misalkan kalau ada satu orang Arab dulu juga mereka suka bersumpah, demi bapakku, demi ibuku. Itu satu bukti bahwa memang mereka juga memiliki semacam budaya dan peradaban yang menghormati kepada kedua orang tua, ya. Itu demi bapakku, demi ibuku, begitu, ya. Pada sebagian tempat, ya, pada sebagian tempat juga ada beberapa masyarakat yang bersumpah seperti itu. Tapi Allah mencontohkan dalam Al-Quran, yaitu sumpah itu diantaranya dengan waktu, ya. Jadi ada waktu-waktu istimewa yang dijadikan sebagai sumpah. Nah, jadi tidak semua waktu itu ada waktu-waktu istimewa, ya. Yang kita ketahui yang paling populer itu adalah seperti waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Kemudian juga wal fajri, demi fajar, dan seterusnya. Jadi ini salah satu hikmahnya adalah bahwa waktu-waktu tersebut dijadikan sumpah karena dia memiliki momentum atau makna-makna yang sangat istimewa. Nah, di sini juga Allah memulai surat ini dengan sumpah, ya. Aqsama ta'ala biwaqtid duha. Jadi wadduha. Nah, di sini Allah bersumpah, ya. Bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha itu adalah wahwa sodrun nahari,
yaitu permulaan siang. Waktu duha itu permulaan siang. Hina tarfa'u syams, ketika matahari mulai naik, ya, mulai naik. Kemudian Allah juga di sini bersumpah walaili iza saja, dan demi malam, wa aqsama bil laili, dan dia bersumpah dengan malam, idastadda dolamahu, apabila telah yaitu malam apabila gelapnya telah benar-benar gelap, ya, telah benar-benar gelap. Wa ghatta kulla syai'in bil wujud, dan segala sesuatu itu kalau datang waktu malam kan menjadi tertutup, ya. Itu kalau misalnya yang sangat saya lihat, ya, ini di kota Bandung nih, kalau siang bapak-bapak, ibu-ibu, kita jalan-jalan lah, ya, sampai sore itu ke flyover, itu ya, ke flyover jembatan layang sekitar sampai ke mana, ke Pasteur, ya. Itu kan terlihat sekali itu, ya, pemandangan kota Bandung itu, ya, di waktu siang itu sampai ke gang-gangnya juga kelihatan kan di situ, ya, kelihatan. Nah, tapi ketika malam sudah datang, maka semua pemandangan tadi itu menjadi tertutup. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Dan karena gelapnya itu, maka dia menutup segala sesuatu, seakan-akan yang tadinya begitu jelas nampak itu menjadi tidak ada. Ya, wa ghatta kulla syai'in bil wujud. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, saja itu aqbala bidulamihi. Ya, jadi makna saja itu adalah menerima terhadap kegelapannya, ya, jadi gelap malam. Maka dalam terjemah itu demi malam apabila telah gelap. Baik. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hadza qasamun minhu ta'ala, kata Ibnu Katsir, ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala biduha, dengan waktu duha, wa ma ja'ala fihi, dan apa yang Allah jadikan fihi di dalamnya, minad diya'i, dari cahaya, wa bil laili idza sakana, dan dia bersumpah, ya, bersumpah dengan waktu malam, idza sakana, apabila malam itu telah sakana, tenang, ya. Itu kalau datangnya waktu malam itu kan yang tadinya hiruk pikuk itu ya perlahan-lahan mulai tenang. Idza sakana, ya, idza sakana fa'adlama wa adlahamma wa zalika dalilun dhahiru ala qudratihi ta'ala. Nah, terjadinya pergantian waktu duha, ya, pergantian datangnya waktu malam dan siang, itu adalah bukti yang paling nyata, ya, bukti yang paling nyata yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghambat, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghambat. Bahkan ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an itu, tapi saya mohon maaf ayatnya agak lupa persis ayatnya. Itu ada ayat yang berbunyi kira-kira maknanya
Bagaimana jika Allah telah menjadikan seluruh siang itu siang, ya. Ja'alallahu nahara syarmadan. Ketika Allah menjadikan seluruh siang itu selamanya siang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah. Maka Tuhan yang mana selain Allah yang bisa mendatangkan malam. Begitu pula bagaimana jika Allah menjadikan seluruh waktu ini malam semuanya, laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Semuanya malam sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahu ya'tikum bidiya'in, katanya. Maka siapakah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan cahaya? Mendatangkan cahaya. Jadi perputaran waktu, hadirnya waktu-waktu tertentu ini adalah bukti yang paling nyata, ya. Ini disebutkan wazalika dalilun zahirun. Dan itu adalah dalil yang nyata ala qudratihi ta'ala, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada siapapun yang bisa membantah, ya, bisa mencegah terjadinya perputaran waktu yang sedemikian rupa ditetapkan oleh Allah. Baik. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menegaskan bahwa Dia Maha berkuasa, Maha mengendalikan atas terjadinya pergantian, perputaran waktu dan seterusnya? Di sini Allah hendak meyakinkan terutama terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka itu artinya ma tarokaka, ma tarokuka. Tidaklah meninggalkanmu, ya, tidaklah meninggalkanmu. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Ya, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu, wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika sebelum terjadinya ayat ini, beliau adalah seseorang yang merasa ditinggalkan oleh semua orang. Ditinggalkan, ya, ditinggalkan oleh para pendukungnya. Ini ditinggalkan oleh para pendukungnya, ya, pada membelot pendukungnya. Ma wadda'aka. Itu. Ini kok jadi kebetulan sekali. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Muhammad. Siapa Tuhan? Biarlah orang lain, pendukung-pendukungmu yang semula itu, ya, meninggalkanmu. Tapi ada seseorang yang sangat berkuasa mengendalikan segala dinamika perputaran waktu kehidupan ini. Sama sekali Dia tidak meninggalkan. Ma wadda'aka, maksud ma wadda'aka itu ma tarakuka, tidak meninggalkanmu. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Sejak kapan Allah tidak meninggalkan Nabi? Mundu ikhtiyaruka, semenjak Dia memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Itu semenjak dipilih oleh Allah, maka Allah tidak pernah lalu kemudian meninggalkannya, apalagi kemudian mengabaikannya, apalagi kemudian menelantarkannya. Baik, supaya lebih jelas, ini perlu kita telusuri asbabun nuzulnya
sedikit asbabun nuzul. Kenapa ada pernyataan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Kenapa ada pernyataan? Nah, akan terlihat dari asbabun nuzul. Sababun nuzul. Ini ada satu riwayat. Ya, sababun nuzul. Diriwayatkan istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaka telah apa? Mengeluh. Jadi Nabi juga suka mengeluh. Tapi bedanya beliau tidak mengeluh di medsos. Tidak mengeluh di medsos, tidak curhat di medsos, bedanya. Itu. Tapi Nabi mengeluhnya kepada siapa? Mengeluhnya kepada Allah. Mengeluhnya kepada Allah. Istaka diriwayatkan, ya, istaka itu telah mengeluh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakum lailatani aw salasan. Dan itu terjadi itu selama 2 malam atau 3 malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa karena beliau tadi ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, kemudian beliau merasakan seakan-akan dirinya ditinggalkan juga oleh Allah, gitu. Itu merasa dibiarkan, ya, merasa dibiarkan sendirian. Tos mah dikantunkeun kuno sanes, gitu. Kemudian beliau merasakan seakan-akan dirinya itu ditinggalkan juga oleh Allah. Mengapa? Karena selama 2 malam, dalam bahasa riwayat sampai 3 malam, itu wahyu Allah tidak turun kepadanya. Tidak turun. Biasanya frekuensinya kadang-kadang tiap malam, bahkan mungkin dalam 1 hari 1 malam itu ada 1 kali 2 kali. Nah, ini tiba-tiba itu wahyu Allah itu tidak turun selama 2 malam. Bahkan dalam 1 riwayat selama 3 malam. Itu selama 3 malam. Sebab kalaupun kita lah sebut saja, ya, itu merasa ditinggalkan oleh banyak pihak, tapi kalau kemudian kita merasa tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka insya Allah tidak akan merasa kesepian. Nah, ketika melihat bahwa Nabi Muhammad dalam situasi seperti itu, ya, sudah mah beliau ditinggalkan oleh banyak pihak, ya, yang semula begitu dekat, ya. Kemudian beliau juga merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak turunnya wahyu kepadanya. Faja'at imra'atun, lalu datanglah seorang wanita. Siapa seorang wanita ini? Wahia Ummu Jamil imra'atu Abu Lahab. Wah, rupanya tercium suasana Nabi yang sedang ditinggalkan itu, ya. Itu tercium keberadaan Nabi itu terendus oleh seorang wanita. Ini bukan wanita biasa, tapi wanita yang memang itu sejak awal begitu benci, begitu benci, begitu keki, begitu benci, begitu tidak bersimpati lah kepada Nabi. Nanti di depan itu ketika kita membaca surat Al-Lahab terlihat bagaimana puncak kebencian sang wanita ini. Dialah yang sengaja menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat semacam api unggun di jalan menuju ke tempat Ka'bah,
Siapa itu? Yaitu istrinya Abu Lahab. Ini yang dimaksud. Jadi ketika Nabi Muhammad terlihat dalam keadaan ditinggalkan oleh banyak pihak, lalu ia juga terlihat begitu bingung karena seakan-akan dirinya ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Allah. Nah, suasana ini tercium oleh Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab tadi. Faqalat, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad, inilah arju. Sesungguhnya aku berharap ayyakuna syaitonaka, bahwa sesungguhnya bahwasanya terbukti syaitonaka, syaitonmu qaddarakuka." Qaddarakuka, sungguh dia benar-benar telah meninggalkan. Saya menduga, jadi dia apa ya? Kalau istilah orang kita mah mupuas tuh. Itu kata aku juga gitu. Kamu teh memang itu ya. Itu ya biasanya terlihat sekali dalam dialog-dialog ini, dalam dialog-dialog media hari ini gitu. Ya sudahlah kalau gitu, hendaknya tahu diri aja, mau puas. Jadi inilah arju an ayyakuna syaitonaka qad tarakuka. Sesungguhnya aku berharap bahwa syaitanmu, jadi para pendukungnya itu disebut syaitonnya, itu qad tarakuka. Ya, sungguh mereka telah meninggal, dia telah meninggalkan. Lam arahu, dan aku tidak melihat dia, ya, para buka lailataini au salasan. Bahkan aku melihat engkau begitu kelimpungan karena engkau sudah tidak lagi disapa oleh Tuhanmu selama 2 malam, bahkan tidak malam, 3 malam. Jadi dia semakin memojokkan. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan ayat ini. Wadduha wal laili idza saja. Biasanya kalau duha itu kan, waktu duha itu waktu datangnya cahaya harapan. Cahaya harapan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah sekali-kali meninggalkanmu Tuhanmu, dan tidak sama sekali ia menelantarkan. Artinya Allah membantah terhadap apa yang diduga oleh orang-orang tadi. Salah satunya adalah Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab. Ya. Nah, pada ayat berikutnya kemudian Allah menguatkan, yaitu apa? Menguatkannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia. Maksudnya waladdarul akhiratu khairun laka ya Muhammad min hadhil hayatid dunya. Jadi ketika kita mengalami keadaan suasana kehidupan seperti tadi, ketika kita merasa tidak mendapatkan perhatian banyak orang yang kita harapkan gitu ya, maka disitulah kita harus menguatkan kembali visi, misi dan orientasi hidup kita. Yaitu apa? Bahwa ada sesuatu yang harus lebih kita mantapkan, yaitu apa? Mencintai akhirat, berharap kepada kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairun, dan sungguh akhirat benar-benar lebih baik bagimu wahai Nabi minal ula, dibandingkan dengan al ula. Al ula di sini adalah dunia. Ya,
kehidupan dunia. Mengapa? Li'annal akhirata, karena sesungguhnya akhirat itu baqiyatun, adalah kehidupan yang pasti kekal. Sedangkan wad dunya faniyatun, dan dunia itu sehebat apapun, sebesar apapun, itu faniyatun, pasti dia sesuatu yang fana, sesuatu yang fana, akan mengalami kerusakan. Tidak ada yang kekal. Masa itu Ariel Noah saja itu tahu itu tiada yang abadi. Kan begitu ya. Ini walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi dikatakan akhirat itu lebih baik, alasannya karena li'annal akhirata baqiyat, karena akhirat itu kehidupan yang kekal. Sedangkan dunia adalah faniyatun, sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana, faniyatun. Selanjutnya ya walihada, dan karena ini karena alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau lalu setelah mendapatkan penguatan ya dari Allah Subhanahu dengan ayat ini, lalu akhirnya beliau berdoa, Allahumma la ghaisa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih aku harapkan illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Begitu ya. Nah, kemudian apa makna ayat berikutnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh pasti yu'tika, dia maksudnya Rabbmu, Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Nabi suatu pemberian fatarda, dan karenanya maka engkau akan ridho. Maksudnya saufa yu'tika rabbuka bil akhirah, pasti Allah akan memberikan, Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Nabi di akhirat minas sawabi, berupa pahala, wal karamati, kemuliaan, wasyafa'ati, dan syafaat, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, ila antarda, sehingga Nabi menjadi ridha. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hiya asy-syafa'atu. Jadi ada janji Allah ya. Oh, baik. Mangga kita break dulu. Ya. Mangga silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وبعث مقام محمود الذي وعدته وصلى الله عليه وسلم. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa riwayat nih. Tadi dikatakan bahwa secara garis besar Allah memastikan bahwa Dia pasti akan memberikan apa yang Allah janjikan kepada Nabi, yang secara pribadi beliau pasti akan sangat puas, sangat ridho untuk menerima apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Nah, tapi ada satu hal yang rupanya kepuasannya itu belum betul-betul sempurna, yaitu apa? Ketika apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya itu baru sifatnya untuk kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, sedangkan belum ada jaminan secara jelas, secara tegas dari Allah untuk kebaikan, kebahagiaan bagi umatnya. Sementara itu beliau dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu setiap beliau diingatkan, disebutkanlah ya, itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepadanya tentang umatnya. Nah, ini dikatakan Zukiro dikatakan kepada lamma ruwiya, tatkala diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zukira, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang umatnya ya, faqala, maka beliau lalu bersabda, Allahumma ummati ya Allah, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Begitu sayangnya Nabi kepada kita itu. Wabaka, kemudian beliau menangis. Lalu ketika itu faqala Allah mendengar apa yang dipanjatkan ya, yang diutarakan oleh Nabi kepada Allah dengan kalimat tadi, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Bagaimana umatku? Nah, seraya kemudian beliau menangis. Seketika itu faqala Allah, lalu Allah kemudian berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab, wahai Jibril, pergilah engkau segera ila Muhammad, kepada Muhammad, was'alhu, dan tanyakan kepadanya, ma yabkika, apa yang menyebabkan ia begitu sedih hingga ia menangis gitu. Wa huwa a'lam, dan Allah pasti maha tahu terhadap apa yang dirasakan oleh nabinya. Ya, cuma
Disitulah prosedur. Biar demikian kan, lalu Allah segera mengutus utusannya malaikat Jibril untuk mengkonfirmasi. Nah, istilah sekarang itu untuk mengkonfirmasi. Apa? Tanyakan kepadanya. Apa yang membuat ia begitu sedih hingga ia menangis ketika menyampaikan permohonan itu? Padahal Allah Maha tahu. Fa'ata Jibril, lalu Jibril segera datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril segera datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasa'alahu, kemudian malaikat Jibril bertanya, fa akhbarahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bima qala. Kemudian ketika itu maka Rasulullah segera menghabarkan kepada malaikat Jibril tentang apa makna dari apa yang ia katakan. Maka ketika itu faqala Allah, lalu Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu, idhab ila Muhammad, pergilah sekali lagi kepada Muhammad, wa qul lahu, dan katakan kepadanya, inna sanurdika bi ummatika, sesungguhnya aku telah pasti aku akan meridhoi kepadamu bi ummatika, ya, tentang umatmu, wala nasu'aka, dan karenanya engkau tidak lalu menjadi tidak ada sedikit pun sesuatu yang buruk kepadamu. Wafil hadisi, nah kemudian dikuatkan dalam hadis yang lain, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, bagi setiap nabi ada satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka kemudian setiap nabi itu menyegerakan doanya, ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafaati, dan aku sesungguhnya aku sangat berharap dalam doaku itu, yaitu apa? Syafaati, yaitu agar Allah memberikan fasilitas syafaat kepadaku, li ummati, kepada umatku, yaumal qiyamati. Jadi setiap nabi itu diberi fasilitas oleh Allah untuk menyampaikan permohonan khusus, permintaan khusus. Permintaan khusus itu. Malah dalam satu kisah kan dalam peristiwa Mi'raj itu ketika jarak antara nabi dengan Rabb itu tidak terpisahkan oleh sesuatu pun, dan ketika itu Allah berfirman kepadanya, sekaranglah saatnya engkau untuk meminta apapun yang kau inginkan kepadaku. Sok aina suhunkeun, hoyong naon. Hoyong naon, sok aina suhunkeun, sok aina suhunkeun. Itu diberi fasilitas khusus oleh Allah. Nah, mungkin kalau orang-orang seperti kita itu diwasiat fasilitas khusus, pasti rek nyuhunkeun teh itu. Anu bangsaina keur sorangan gitu ya. Bangsaina keur sorangan urang mah ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi dengan fasilitas khususnya itu dari Allah. Beliau menyatakan bahwa aku menginginkan, memastikan, ya, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafaati li ummati yaumil qiyamah, dan aku ingin agar doaku itu, yaitu ada jaminan agar Allah memberikan syafaat kepadaku, bagi siapa? Li ummati, bagi umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al hadis dan seterusnya, panjang nih hadisnya nih, ya. Tapi
Imam Ali As-Sabuni dalam Sobatut Tafasir mengutip sebagian. Qala Al-Khazin, berkata Imam Al-Khazin, wal ula hamlul ayah ala zahiriha liyushammila khairid dunya wal akhirah ma'an. Kata Imam Al-Khazin itu yang pertama, pada ayat yang pertama ya, itu di situ terkandung tentang dohirnya, mencakup tentang dua kebaikan dunia dan akhirat. Faqad atahullahu ta'ala fid dunya. Jadi sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi maksudnya pada ayat tadi, pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu yang dimaksud ya. Nah, kata Imam Al-Khazin, wal ula hamlul ayah ala zahiriha liyasmala khairid dunya, di situ mencakup kebaikan dunia, wal akhirah dan akhirat, itu secara bersama-sama. Maksudnya sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad jaminan kebahagiaan di dunia, yaitu berupa apa? An-nasru, pertolongan, wadzafaru 'alal a'da, dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Ya, kemenangan atas, seperti dalam peristiwa perang Badar. Bagaimana Allah telah menunjukkan pertolongan serta kemenangan atas musuh-musuhnya. Kemudian wa kasratul ittiba, termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi itu wa kasratul ittiba, ya, dan banyaknya pengikut beliau. Banyaknya pengikut. Sampai hari ini saya kira mungkin sudah lebih dari catatan terakhir itu kan sekitar 1,7 miliar. Mungkin sekitar 2 miliar itu pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekitar 7 miliar penduduk dunia. Iya. Berapa persen tuh? Oh, itu jadi betapa banyaknya. Nah, jadi wa kasratul itba'i wal futuh juga bukti selain banyaknya pengikut juga kemenangan. Wa a'la dinihi, dan agamanya sebagai agama Islam yang paling unggul, ya. Wa ja'ala ummatuhu, dan Allah telah menjadikan waja'ala ummatahu, dan dia telah menjadikan umatnya khairul umam. Kita itu dijadikan sebagai umat-umat terbaik. Ada dalam ayat Al-Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Dijadikan sebagai umat terbaik. Kemudian wa'atahu fil akhirah, dan Allah memberikan kepadanya nanti di akhirat, yaitu apa? Asy-syafa'atul 'ammah, yaitu syafaat yang sifatnya umum, dan ada fasilitas khusus bagi Nabi, yaitu apa? Wal maqam mahmud, yaitu maqam terpuji, kedudukan yang terpuji. Nah, itu seperti yang sering kita ucapkan sehabis selesai adzan. Allahumma rabba hazihid da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmuda. Nah, maqaman mahmuda itu di akhirat. Wa ghairu dzalik min khairid dunya wal akhirah, dan yang lainnya dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kemudian lalu setelah itu summa lamma wa'adahu bihadzal wa'di al-jalil zakarahu bi ni'amihi 'alaihi fi hali sadirihi liyashkura rabbahu faqala. Nah, mungkin itu dianggap sebagai kenikmatan yang sifatnya umum, ya, sehingga kurang begitu benar-benar menyentuh terhadap diri Nabi. Maka kemudian Allah segera mengingatkan dengan nikmatnya yang dekat,
yang dialami langsung oleh beliau sendiri. Yaitu apa? Yaitu kenikmatan. Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan kepada Nabi sejak ia masih kecil. Itu hal ini diingatkan supaya apa? Supaya beliau tidak semakin bertambahnya rasa syukur kepada Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu dia menemukanmu wahai Nabi, wahai Muhammad, yatiman sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia yang melindungimu. Maksudnya alam takun ya Muhammad yatiman fi sogrika. Bukankah dulu engkau Muhammad sebagai seorang yatim pada usiamu yang masih kecil? Fa'awakallah ila ammika. Lalu Allah memberikan satu perlindungan melalui siapa? Ila ammika, melalui pamanmu Abu Thalib. Wah, Abu Thalib wa dhammaka ilaih. Ya, bahkan Abu Thalib itu walaupun akidahnya belum sehaluan itu, tapi Allah menitipkan keselamatan dan jaminan itu kepada pamannya Abu Thalib. Maka sekali lagi, walaupun teologinya ya istilah sekarang ya, teologinya belum tidak sehaluan, ideologinya juga tidak sehaluan, tapi ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melindungi Nabi. Itu pokoknya selama masih ada aku, siapapun akan berhadapan denganku yang mengganggu. Nah, begitu. Ada jaminan. Begitu. Allah yang menitipkan Nabi. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa dzalika anna abahu. Nah, ini kan diingatkan fakta sejarahnya bahwa ayahnya itu telah wafat ketika istrinya hamil, ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya. Kemudian summa tawafaita ummuhu. Kemudian juga wafat tawafayat ummuhu, kemudian wafat pula ibunya. Walahu minal umri, dan ketika itu Nabi baru berumur berapa? 6 tahun. Summa kana fi kifalati jaddi. Kemudian sesudah itu ia berada dalam asuhan eyangnya Abdul Muthalib. Ila antawaffa, ya, sampai Abu Thalib wafat. Walahu minal umri samanus sinin, yaitu ketika Nabi Muhammad sampai berumur 8 tahun. Fakafalahu, kemudian diasuhnya oleh pamannya tadi Abu Thalib, ya. Summa lam yazil bi yakhutuhu wa yansuruhu wa yarfa'u min qadrihi hatta ibta'asahullahu ala ra'sil arba'in. Jadi dengan bimbingan Abu Thalib inilah kemudian ia bertumbuh menjadi dewasa sampai berumur 40 tahun. Wa Abu Thalib ala ibadatil ausan, dan Abu Thalib itu sampai Nabi berumur 40 tahun, ia masih dalam posisi menyembah berhala. Mislu qaumihi, seperti kaumnya. Wa ma'adali, ya, karena yadfa'ul ada an Rasulillah, tapi dengan segala otoritasnya itu ia selalu melindungi Nabi dari siapapun yang hendak menyakitinya. Wa kullu hadza, dan semua ini terjadi itu min ibdillah lahu, itu sebagai wujud dari penjagaan Allah kepadanya. Wa kala'athu wa inayatihi bihi. Jadi itu semua terjadi itu bukan semata-mata karena Abu Thalib, itu hakikatnya karena Allah menitipkan perlindungan kepada
pamannya tadi. Nah, kemudian diingatkan lagi wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka taihan an ma'rifati syariah wa din fahadaka ilahiyya ka qaulihi ta'ala ma kunta nadri mal kitab walal iman. As-surah ayat 52. Al-Imam Al-Jalal ay wajadaka dhalan amma anta alaihi al-an min asy-syari'ah fahadaka ilaiha. Jadi Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu kan beliau juga tumbuh dalam tradisi masyarakat sekitarnya. Artinya beliau juga belum mengenal tuntunan syariat ya secara jelas. Maka ketika itu beliau itu dalam tanda petik itu seakan-akan seperti orang yang belum tahu arah, ya, belum tahu arah syariatnya. Maka Allah Pahada menunjukkan jalan syariat ya yang jelas, yaitu dengan turunnya wahyu. Inilah penjelasan para ulama. Anta alaihi al-an minasy syari'ati fahadaka ilaiha wa qila dhalla bi ba'di syi'abi Makkah wa huwa saghirun faradahu ila jaddihi qala Abu Hayyan la yumkinu hamlahu ala dhalal alladhi yuqabiluhu al-huda bi anna al-anbiya ma'sumuna min dalik qala Ibnu Abbas wa dalaluhu wa huwa fi sagrihi min syi'abi Makkah. Jadi kalau menurut pendapat yang paling kuat bukan sesat dalam arti jauh dari hidayah, tapi sesat dalam arti itu belum mengenal lebih jauh tentang syu'ab, tentang bangsa Mekah, tentang kehidupan kultur masyarakat Arab. Itu masyarakat Arab. Fi syu'abi Makkah. Ini kalau menurut pendapat Ibnu Abbas. Ya, huwa dhalaluhu wa huwa fi sadrihi fi syi'abi Makkah. Jadi maksudnya sesat di sini dalam arti belum tahu secara lebih jelas tentang kultur budaya dari masyarakat Mekah. Maka kemudian melalui pamannya, melalui kakeknya itu dibimbingnya lah, dikenalkan kepada bagaimana kultur dari kehidupan masyarakat Mekah. Wakila dhalla wa huwa ma'ami bi tariqis Syam. Maka kemudian dituntunlah bagaimana cara berdagang melalui pamannya, yaitu pernah diajak berdagang ke negeri Syam. Ke negeri Syam ya. Disitulah wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dulu Allah mendapatimu sebagai seorang ailan. Ailan itu artinya fakiron, seorang yang fakir, muhtajan, yang butuh, fa'aghnaka. Maka kemudian Nabi dikayakan oleh Allah sehingga beliau tidak merasa butuh kepada makhluk. Bima yassara laka min asbabit tijarah, dengan apa yang dipermudah kepadamu dari sebab-sebab tijarah. Walamma adada alaihi hadhihi ni'am as-salas wassahu bi salasati wasaya. Nah, karena itu maka sebagai bukan semacam balas budi ya. Sebagai satu bentuk rasa syukur gitu ya. Sebagai bentuk dari rasa syukur Nabi atas nikmat yang tiga tadi, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Itu apa tadi kan ada tiga itu ya. Yaitu apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Maka sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah dan sekaligus sebagai wujud rahmatan ya bagi Nabi bahkan rahmat.
kasih sayang kepada sesama, maka beliau selalu diingatkan oleh Allah 3 hal pula. Fa ammal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau sekali-kali menghardiknya. Ya, fa ammal yatima fala takhar. Maksudnya biar sedikit jelas. Fa ammal yatim fala tahtaqirhu wala tadribhu ala maluhu. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau merendahkannya, ya. Dan terhadap hartanya itu hendaklah melindunginya. Qala Mujahid ay la tahtakirhu, wa qala Sufyan la tadlimhu. Iya, bitaji'i malihi. Kalau menurut pendapat dari Sufyan, mungkin yang dimaksud adalah Sufyan As-Tsauri, yaitu janganlah engkau mendolimi anak yatim dengan menghilangkan hartanya. Wal murad kun lil yatim. Yang dimaksud dari ayat tadi fa'amal yatima, seolah-olah Allah menegaskan kun, jadilah engkau lil yatim terhadap anak yatim kal abi, seperti layaknya seorang ayah. Ar-Rahim, yang menyayangi. Faqad kuntu yatiman, karena dulu engkau sendiri adalah seorang yatim, maka kemudian Allah melindungimu. Wa amma saila, adapun terhadap peminta, orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya. Maksudnya wa amma saila al-mustajidi alladhi yas'alu an hajatin wa faqrin fala tajzilhu idza sa'alaka wala tuglid lahu alqaul bal a'tahu aw raddahu raddan jamilan. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan rahmat kepada peminta-minta, maka hendaklah tidak bukan menghardik, ya, tidak mengusir lah, ya, tidak mengusir peminta-minta, ya, tapi hendaklah memperlakukan dengan mulia, dengan memuliakannya, yaitu dengan apa? Dengan memberinya kalau memang ada, atau menolaknya tapi dengan cara penolakan yang baik. Ya, berkata Imam Qatadah, radda al-miskin birifkin walayinin, tolaklah orang-orang miskin itu dengan ucapan-ucapan yang lembut, ya, walayinin dan layin, ya, dengan ucapan yang lembut, ya, juga penuh dengan kasih sayang. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahadis, maka fahadis itu artinya ucapkanlah sebagai ungkapan rasa syukur. Ada istilah yang sangat populer, tahadus bi nikmah. Ieu mah etang tahadus bi nikmah we gitu. Abdi teh namanya wangsul ti anu itu namanya wangsul haji misalnya gitu. Itu karena resan aya kene oleh-olehna juga barumi gitu. Tahadus bi nikmah gitu, ya. Itu hadis annas bi fadlillah, ceritakan kepada manusia tentang karunia Allah dan kenikmatannya yang telah Dia berikan kepadamu. Fa inna tahaddus bin ni'mati, karena membicarakan nikmat itu adalah syukrun laha, itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat itu. Qala al-Alusi kuntu yatiman wa dhalan wa ailan fawakallah wa hadaka wa agnaka fala tansa, maka janganlah sekali-kali engkau lupa bi ni'matillahi alaik, atas nikmat Allah kepadamu, bi hadhihi salas, tentang nikmat yang 3 ini. Nah, itu diantaranya, ya. Kira-kira ini sudah penjelasan agak singkat ini, ya, tapi mudah-mudahan bisa merekam. Eta teh pang singkatna. Itu penjelasan pang singkat.
Saya coba sarikan tadi dari apa yang diuraikan oleh Imam Ali As-Sabuni, meskipun mungkin dalam pemaparannya tidak semulus seperti yang dimaksudkan oleh sang penulis. Ini penjelasan dari Imam Ali As-Sabuni yang beliau tulis di dalam Safwatut Tafasir. Mudah-mudahan sebagian dari yang disampaikan ada yang yang bisa terserap oleh Bapak dan Ibu, baik yang hadir di majelis ini maupun yang hadir secara virtual. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Ada waktu sekitar 10 menit lagi saya kira. Silahkan kalau ada pertanyaan. Maka di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di dalam surat-surat Al-Quran itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Misalnya dalam satu baris itu ada 3 ayat, tapi ada yang 4 baris baru 1 ayat. Nah ini mungkin ada maksudnya tertentu itu. Jadi bagaimana itu sebenarnya? Ya, makasih Pak. Waduh, ini ini pertanyaan berbobot sekali ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ini ya. Ya, jadi begini. Itu kalau dalam tinjauan ilmu gaya bahasa Arab, ya, ada yang disebut namanya ilmu gaya bahasa Arab, itu disebut namanya ilmu uslub atau juga disebut namanya ilmu balaghah. Di situ dikenal ada 2 model susunan kalimat. Ya. Itu pertama disebut namanya ijaz. Ijaz itu apa ya? Bapak ada paham betul bahasa Sunda. Saya terjemahkan dalam bahasa Sunda ya. Ijaz itu artinya seetik catur loba bukur. Katos Pak. Seetik catur loba bukur. Padat singkat. Itu biasanya disampaikan sasarannya terutama kepada mereka yang bisa mudah memahami dengan cepat, terutama kaum intelektual. Tapi terkadang ada ayat, bahkan ada ayat yang paling panjang Pak. Ada ayat yang paling panjang. Kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 282 kalau tidak salah itu. Ayat tentang hutang piutang. Wah, ini luar biasa. Ini satu bukti bahwa masalah hutang piutang memang harus detil, Pak. Ya, harus detil itu. Itu menggunakan redaksinya itu itnab namanya, Pak. Itnab. Itnab itu apa? Kebalikan dari ijaz tadi. Yaitu apa? Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Sunda kembali tadi, loba catur sedetik bukur. Jadi pemaparannya banyak sekali Pak. Padahal intinya adalah satu. Esensinya adalah satu. Esensinya adalah singkat. Tapi untuk orang-orang tertentu, terutama bagi mereka yang dalam tanda petik orang awam, kadang-kadang satu statement itu harus dijelaskan secara berulang-ulang. Ada juga yang menarik Pak. Walaupun ayat-ayatnya pendek, tapi di situ terjadi pengulangan. Jadi pengulangan, ya. Yaitu apa? Untuk mengingatkan sesuatu yang manusia suka banyak lupa. Yaitu apa? Berhubungan dengan kesadaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Ar-Rahman itu Allah berulang-ulang. Berapa kali itu? Allah mengulang itu berapa? 31. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tikrarul labdi namanya, Pak. Pengulangan lapan. Itu.
diulang lagi. Itu mengapa? Itu begitu pentingnya sehingga harus diulang-ulang. Sama seperti ketika seorang ibu, seorang ayah mengingatkan anaknya terhadap pentingnya sholat. Kade hilaf, kade pohon, kade diulang-ulang. Di situ ada maksud-maksud tertentu ya. Jadi redaksi yang panjang itu boleh jadi untuk menguatkan ya antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Seperti kaitannya tadi dengan hutang piutang. Karena itu persoalan manusia itu memang persoalan yang berhubungan dengan manusia itu Pak. Ya, sesama manusia itu harus detil, harus detil. Berbeda dengan persoalan yang berhubungan dengan Allah. Sebab Allah itu maha agung, maha mulia ya. Itu. Karena itu kalimatnya pun pendek-pendek. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini cukup aja bagi Allah tuh. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Cukup Pak bagi Allah gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan manusia, itu berhubungan dengan manusia itu detil. Ya. Itu. Misalkan dalam ayat An-Nisa ayat 36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wa jalil junubi wa sahibi bil janbi. Detil jadi. Karena apa? Kalau persoalan hubungan dengan manusia itu harus jelas, harus detail. Itu kalau tidak itu nanti bisa multi tafsir Pak. Kira-kira begitulah salah satu pertanyaan yang kedua. Baik. Itu kalau kita baca terjemahannya ya menurut yang awam gitu ya, jadi kadang-kadang tidak nyambung gitu, jadi titik kemana itu maksudnya itu kan jadi itu kan apa memang ada maksud tertentu gitu. Ya. Misalnya apa misalnya apa lupa gitu ya, tapi kalau tidak nyambung gitu jadi tidak sesuai dengan ya. Dalam Maidah ayat 3 barangkali itu kan redaksi depannya itu beda. Ya. Oke. Jadi begini Pak. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu dilihat dari segi makna. Dilihat dari segi makna Pak. Itu ada ayat yang maknanya jelas. Artinya kita tidak usah mengorek secara lebih dalam, tapi kita bisa paham. Itu disebut namanya ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkamat. Tapi ada ayat-ayat yang itu al-makna ghair wadih. Ya. Jadi maknanya itu belum jelas. Sehingga dia butuh penjelasan. Bahkan uniknya Al-Quran itu kan saling menjelaskan Pak. Itu misalnya kalau dalam ayat ini sifatnya masih global, dijelaskan secara lebih detil dalam ayat berikutnya. Nah, jadi itulah salah satu karakter dari ayat Al-Quran. Kalau ada ayat yang maknanya sama sekali itu samar, tidak bisa dicerna oleh orang awam, itu disebut namanya ayat mutasyabihat. Contoh-contoh ayat mutasyabihat Pak. Seperti ini, saya ambil satu contoh misalnya ada ayat Yadullah fawqa aydihim. Ini kalau dipahami Pak secara letterlek, betul ya? Bahasa Belandanya. Ya. Secara letterlek itu bisa salah paham Pak. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Cobalah itu kan. Maka itu maknanya itu justru sebaiknya dipahami tidak secara denotatif,
tapi dipahami secara konotatif, secara majazi. Ya, jadi yang dimaksud yadullah di situ adalah maknanya adalah kekuasaan Allah. Qudratullah fawqa aydihim, fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Nah, itu ayat seperti itu, Pak, kira-kira ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan semoga kita termasuk yang dimudahkan pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wasta'bil bil Qur'ani abdanana wa nawwir bil Qur'ani absarana wa'inna alaihima wa atlib bil Qur'ani lisanana wa'inna alaihima abqaitana fa innahu la hawla wa la quwata illa bika. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dengan Al-Quran, mudahkan diri kami, badan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Sinarilah pandangan mata dan hati kami dengan cahaya Al-Quran. Pasihkan lidah kami untuk melafalkan Al-Quran. Tolonglah kami untuk mengambil banyak manfaat dari Al-Quran, karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan kecuali semuanya terjadi dengan pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pilih panjang tengok diedit kan Farhan.